Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan ya. Jadi pengetahuan adalah informasi baik berupa nomor, angka, tulisan, atau pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan ya. Atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan dirasakan sebelumnya, misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma makanan tersebut. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Jadi pengetahuan itu berupa informasi ya yang disadari oleh seseorang. Pengetahuan itu didapatkan ketika seseorang merasakan sesuatu, misalnya mencicipi makanan, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau kita bisa asumsikan bahwa pengetahuan itu sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, baik oleh mata gitu, dilihat apa yang dia lihat, didengar, dirasakan, diraba, semuanya itu akan ditransformasikan ke otak dan otak akan memproses itu menjadikan sebuah pengetahuan dan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh anggota tubuh untuk melakukan sesuatu hal selanjutnya seperti itu. Nah, ini sumber pengetahuan ya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentu saja berasal dari berbagai sumber. Berikut adalah sumber pengetahuan. Yang pertama, kepercayaan yang didasarkan dari tradisi. Kedua, kebiasaan dan agama. Ketiga, panca indera. Nah, ini tadi ya, pengalaman. Keempat, akal pikiran. Yang kelima, intuisi individual. Jadi yang pertama itu kepercayaan yang didasarkan dari tradisi. Jadi biasanya pengetahuan itu diberikan oleh tradisi sebelumnya kepada dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Misalkan kayak tradisi kemenyan yang diinginkan dari masyarakat Jawa kan suka ada ya. Makanya kadang sampai saat ini masih ada yang menggunakan kemenyan sebagai wangi-wangian. Itu karena nenek moyang atau generasi sebelumnya mewariskan berupa tradisi kepada generasi selanjutnya. Nah, itu juga berupa pengetahuan sehingga generasi selanjutnya melakukan apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu kebiasaan dan agama. Agama juga itu bukan turun temurun ya, jadi diwariskan sama
semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, biasanya orang tua mewariskan kepada anaknya, mengajarkan kepada anaknya ilmu-ilmu yang mereka ketahui, ataupun si anak belajar kepada kiai atau kepada pendeta atau kepada orang yang lebih mengerti tentang itu, sehingga dia lebih tahu, dia lebih memahami, dia lebih menerima banyak pengetahuan dari orang-orang sebelum dia. Nah, yang ketiga itu yaitu yang tadi ya saya bahas, panca indera atau berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman itu apa yang telah dia rasakan, apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia raba. Nah, itu akan menimbulkan sebuah pengetahuan. Yang keempat itu akal pikiran. Ya, akal pikiran itu biasanya apa yang ditransformasikan oleh otak, itu juga berupa pikiran. Yang kelima itu institusi individual. Terus akal. Dalam pandangan para filsuf, akal merupakan sumber pengetahuan. Pandangan ini timbul dari kenyataan bahwa pengetahuan tidak terbentuk oleh jiwa dan materi. Karenanya, pengetahuan harus bersumber dari suatu substansi yang bersifat bukan materi dari segi zat maupun aktualisasi. Derajat dari sumber pengetahuan ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan jiwa. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa jika dalam aktualisasinya masih terikat dengan materi, substansi ini kemudian disebut sebagai akal. Jadi akal ini merupakan sumber pengetahuan. Ibaratnya kan kalau misalkan dalam sebuah komputer, dalam sebuah handphone, akal ini sebagai memori. Dia mampu menampung semua materi, semua zat ataupun semua pengetahuan yang dia terima, baik dari panca indera, pengalaman, pikiran, kebiasaan ataupun yang lainnya. Akal inilah yang menampung semua itu sehingga seseorang tidak mudah lupa, ya, seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis pengetahuan. Ada yang pengetahuan implisit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan diam seseorang biasanya sulit untuk ditransfer ke orang lain, baik secara tertulis ataupun lisan. Kemampuan berbahasa, mendesain, atau mengoperasikan mesin atau alat yang rumit membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa tampak secara eksplisit dan juga tidak sebegitu mudahnya untuk mentransferkannya ke orang lain secara eksplisit. Contoh sederhana dari pengetahuan implisit adalah kemampuan mengendarai sepeda. Pengetahuan umum dari bagaimana mengendarai sepeda adalah bahwa agar seimbang, bila sepeda oleh ke kiri maka arahkan setir ke kanan. Untuk berbelok ke kanan, pertama belokkan dulu setir ke kiri. Lalu ketika sepeda sudah condong ke kanan, belok setir ke kanan. Tapi mengetahui itu saja tidak cukup bagi seorang pemula untuk bisa menyetir sepeda. Seorang yang memiliki pengetahuan implisit biasanya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya memilikinya, dan juga bagaimana pengetahuan itu bisa menguntungkan orang lain. Untuk mendapatkannya memang dibutuhkan pembelajaran dan keterampilan, namun tidak lantas dalam bentuk-bentuk yang tertulis. Pengetahuan implisit seringkali berisi kebiasaan dan budaya yang bahkan kita tidak menyadarinya. Jadi pengetahuan implisit itu sumbernya dari dalam diri kita yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Jadi ya sifatnya seperti